kabar? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah tahu siapa yang hadir? Tahu tidak? Kenapa Allah tahu siapa yang hadir? Karena Allah Maha mengetahui. Karena apa lagi? Karena semua yang hadir ini ciptaan Allah. Semua yang hadir ini milik Allah. Semua yang hadir ini diurus oleh Allah. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu apa yang Dia ciptakan, apa yang Dia miliki, apa yang Dia kuasai? Jadi Allah tahu tidak siapa yang hadir ini? Hutang yang hadir Allah tahu. Cicilan tahu. Masalah keluarga tahu? Tahu tidak? Allah menyaksikan ibu-ibu lagi scrolling terus. Allah tahu tidak berapa jam sehari ibu scrolling? Allah tahu tidak berapa menit ibu baca Quran? Allah mendengar tidak ketika ibu ngejelek-jelekin tetangga? Allah tahu aib ibu-ibu ini? Suami tahu tidak? Mana yang lebih tahu aib ibu-ibu ini, suami atau Allah? Suami tahunya semuanya atau sedikit? Itu yang sebelah ibu pada tahu nggak aib ibu yang sebenarnya? Kenapa ibu-ibu masih dihargai orang lain? Karena Allah menutupi aib. Kalau Allah membuka aib kita, ada yang bisa menghalangi tidak? Kalau Allah tutup aib kita, ada yang bisa membuka tidak? Bagus. Allah tahu tidak masalah kita? Masalah keperluan kita? Tahu tidak? Keperluan kita besok Allah tahu tidak? Kita tahu tidak? Bagus. Enak kalau yakin ke Allah tuh Pak. Ibu bisa membulak-balik hati suami tidak? Bisa membulak-balik hati anak? Bisa membulak-balik hati mertua? Bagus. Makanya nggak usah ribet ya kan? Kita sering stres. Dengar, penting nih. Kita menderita bukan karena beban yang kita pikul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah tahu kesanggupan kita? Tahu. Tapi kenapa kita nelangsa? Karena kita sering memikul beban yang tidak perlu kita pikul. Paham tidak? Contoh, banyak orang yang stres memikirkan nanti, besok, yang akan datang, tahun depan, pensiun, kalau suami meninggal. Padahal itu belum kejadian. Iya kan? Itu belum kejadian, belum ada, tapi kita sudah pikul bebannya dari sekarang.
yang mau pensiun, pensiunnya belum, tapi mikirkan sengsaranya sesudah pensiun. Aneh kan? Beban yang akan datang dipikul sekarang. Jadi pusing. Persis ibu-ibu pas bercermin, aduh gimana kalau saya jadi nenek-nenek. Ibu sekarang 50 tahun, yang ibu bayangkan wajah ibu umur 70. Atau menderitanya dari sekarang. Aneh. Suami ada, tapi yang dipikirkan kalau suami meninggal. Padahal bebannya belum ada, betul tidak? Tapi dipikirkan sekarang. Jadi yang membuat kita sengsara dalam hidup, kita memikirkan beban yang tidak harus kita pikul. Satu, mikir apa? Pada mikir semuanya. Iya kan? Berapa banyak yang memikirkan yang belum terjadi dan sengsara. Saya barusan rapat dengan Direktur MQ Travel, cerita dolar naik terus. Besar kemungkinan orang yang mau umroh dan haji berkurang. Saya mah diam senyum. Kenapa? Karena belum terjadi yang tahun depan ini, ya. Udah, dan kalaupun terjadi, gini ilmunya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tahu Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Yang kita pegang yang kedua, bukan sibuk mikirkan yang belum terjadi, tapi kita memikirkan Allah yang menguasai apa yang terjadi. Itulah zikir. Mikir, gimana ya kalau suami saya lincah lagi? Udah belum lincahnya? Belum, ya udah tuh. Daripada capek memikirkan suami lincah lagi, mendingan ibu mendekati yang menguasai suami ibu. Siapa? Allah atau anak tetangga? Allah. Apalagi sih yang bisa membuat hidup sengsara? Kita suka memikirkan yang sudah terjadi, padahal yang itu udah lewat bebannya. Kan udah lewat, ya kan? Misal kita ketipu 5 tahun yang lalu, udah beres. Kita dihina waktu SMA, udah selesai. Kenapa dibawa-bawa sampai sekarang? Malah dijadikan beban. Misalkan suami ibu dulu pernah melakukan kesalahan awal-awal nikah, sekarang udah 20 tahun menikah, dibawa terus tiap hari. Jadi berat hidup ini karena memikul beban yang tidak perlu dipikul. 2, 3, kita sering membebani diri dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita, kendali kita. Misal, ibu ingin suami soleh, bapak ingin istri soleha, kita ingin anak baik. Itu boleh, tapi kita harus ada batasannya. Kita harus tahu bahwa yang membulak-balik hati itu Allah, bukan kita. Makanya stres ibu. Kenapa suami saya gini-gini amat? Bu, amat itu enggak gitu ya. Bolehkah ingin suami soleh? Harus. Tapi harus sadar, kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Jadi gimana dong?
Kalau ingin suami soleh, gak usah mikirin suaminya, tapi pikirkan diri kita supaya jadi orang yang disukai Allah, sehingga dihadiahi suami yang berubah. Paham? Nah, kita ingin semuanya lancar, tidak bisa. Ini saya diuji karena qadarullah tinggalnya jauh sekarang di sana ya, di negara seberang. Berangkat jam 12.35 tengah malam, ternyata delay sampai jam setengah 2, jam 2. Mau jengkel gimana? Pesawat bukan pesawat saya, jengkel juga tidak mendatangkan pesawat. Akhirnya mau tidur takut ketiduran. Dan tiba-tiba udah nggak ada pesawatnya. Sampai ke Jakarta subuh, sudah sholat, ngejar ceramah jam 8 pagi hari Jumat kemarin. Sampai di Bandung, inginnya sehat, tapi nggak bisa dipungkiri kesibukan padat, kurang tidur. Akhirnya ya saya terima ini begini ya, capek, agak tidak fit, terima takdir ini, sambil makan vitamin, istirahat, minum juga diganti dengan air kelapa, tapi tidak usah menderita hati kita ya. Halo, jadi hidup kita tuh sekarang, bukan nanti, bukan yang lalu. Hidup kita tuh yang kita kuasai, bukan yang di luar kekuasaan kita. Ada orang yang mikirin rezeki orang, pusing, betul tidak? Temen naik pangkat, dia naik tensi. Temen beli mobil baru, dia punya penyakit baru. Ngapain? Nonton sepak bola, misal saya emang gak nonton. Kenapa harus pusing? Terserah Allah, gol kemana, betul tidak? Gol ke sini alhamdulillah, gol ke sini alhamdulillah, wudu bobo beres. Tapi kita memikirkan harus menang, jadi capek, betul tidak? Harus jadi juara, pusing. Nanaonan. Kayak ada orang menikah, ketemu jodohnya, harusnya jodohnya bukan dia, sok tahu. Jadi kita tuh kebanyakan memikirkan yang tidak perlu kita pikir, betul? Membahas yang tidak perlu kita bahas, ingin tahu yang kita tidak perlu tahu. Seperti ibu nanya, tetangga itu tuh ngomongin apa? Jadi pusing. Berapa banyak kita memikirkan omongan orang, lalu sakit hati, tidak bisa tidur, dendam, jengkel. Halo? Nggak ada bahayanya omongan orang. Silakan sekarang menghina saya sepuasnya, nggak akan luka. Silakan sekarang nyebut monyet kepada saya, nggak akan jadi monyet, betul nggak? Kita terluka bukan oleh omongan orang. Ibu terluka bukan oleh perkataan suami. Bapak juga nelangsa bukan oleh perkataan istri, tapi oleh pikiran kita. Memikirkan yang ngomong jelek, betul tidak? Pernah suatu saat dikirimin video, ini video orang Sunda, ini video orang menghina dikirim, gimana menurut Pak? Aduh, lezat pisan. Jadi ibu nelang satu bukan karena omongan tetangga,
Tapi pikiran ibu mikirkan tetangga yang menurut ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ibu dandan, nanya ke suami, kata suami, mas gimana penampilan saya? Ah, kamu mirip kesemek. Ibu sakit hati karena apa? Karena jadi kesemek? Enggak, karena ibu ingin disebut bengkuang. Ayo, mau bahagia tidak? Udah, atulah. Jangan sibuk memikul beban rezeki orang, ya terserah Allah. Jangankan sekantor, jangankan seangkatan, seibu sebapak aja beda-beda. Ibunya sama, bapaknya sama, anaknya beda-beda rezekinya. Betul? Nanti lebaran ketemu dengan sanak saudara, mau ngapain mikirin mobil adik? Lupa adik udah punya mobil. Ya udah, kamu nikah sama adik sana. Beda-beda, Bu, Pak. Jadi ngapain dong? Nih dengar, mau bahagia? Hidup kita ini saat ini. Syukuri terhadap nikmat yang ada. Kalau ada yang enggak enak, sabar. Itu sudah rezeki kita. Baik sangka, pasti ada kebaikan di balik ujian ini. Berbaik sangkalah, Allah akan menolong. Berbaik sangkalah, akan ada akhir yang baik dari ujian ini. Nah, jalanin hari ini, sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Syukur, alhamdulillah. Misal lagi di rumah ada masalah, alhamdulillah saya masih hidup, masih nafas, ya Allah, masih berteduh, masih ada tempat tidur, masih punya selimut, masih bisa bangun. Itu aja fokusnya. Pas lihat suami yang lagi nyebelin, alhamdulillah. Orang lain mah yang belum punya suami mimpi punya suami. Betul tidak? Ini ada tapi nggak kayak gini. Syukurin. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Suami inilah yang menjadi jalan saya dapat rezeki, saya bisa tidur di rumah ini. Ya, nggak ada lelaki yang sempurna selain Nabi, benar? Kelebihannya disyukuri, kekurangannya disabari, nggak ada ruginya. Anak misal belum sesuai harapan, banyak masalah. Alhamdulillah engkau titip fi anak. Orang banyak yang berobat sana sini pengen punya anak, tapi anaknya begini. Insya Allah ini pasti ada kebaikan. Ujiannya ini, kalau saya sabar, Allah melihat kadang jadi kebaikan. Kalau saya sabar, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Kalau kita sabar, wabasyiri sabirin, berikan kabar gembira bagi orang sabar. Jalanin aja. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun, benar. Jadi ngejalaninnya gimana? Banyak tobat. Ya Allah, ampun, sekira musibah ini diundang oleh dosa saya. Jadi sekarang itu dipakai tobat, bukan dipakai rewel. Pakai baca Quran. Mikir ini, nyek, baca Quran. Dan gak bisa mengubah siapapun. Bapak bisa mengubah istri Bapak? Jawab. Makanya bacain ayat kursi, jangan. Istighfar. Yang
yang kabur tuh setan, mending bawa ke sholat, bawa ke istighfar, bawa ke baca Quran, bawa ke sedekah, daripada kita mikirin seseorang yang tidak bisa kita bolak-balik hatinya. Mending mikirkan pemilik segala-galanya, Allah. Makanya nggak perlu bertengkar, Pak. Tapi nanti gimana? Nanti belum ada. Yang ada sekarang. Sekarang dipakai zikir, pakai syukur, pakai istighfar. Gitu hidup mas sekarang. Beban kita tuh sekarang, bukan nanti. Sudah ini saya harus ke airport, terbang ke Surabaya, ceramah di sana, besok balik lagi. Capek mikirin tuh yang belum terbang, ya kan? Mending saya nikmati sekarang, weh. Betul tidak? Kalau mikir, aduh, nanti ke sana malamnya, aduh besok belum ada. Pesawatnya juga belum datang. Mending nikmati sekarang. Ada di depan jamaah, berikan yang terbaik. Kalau saya capek, tinggal minta maaf, berhenti. Nah, jamaah nanti dibuat oleh Allah hatinya lapang. Persis tadi malam, Bu. Tadi malam saya masih punya satu jadwal, yaitu pelatihan bahaya lisan. Tapi aduh udah capek sekali. Memang ujiannya padat ya, di Bandung ke Jakarta. Aduh ya Allah, ini, tapi saya harus memenuhi ini. Udah rencana Zoom ini. Karena udah lemas, udah capek, kata panitia tuh, udah mending buat voice note, beritahu aja kondisinya sedang tidak fit, kalaupun dipaksakan tidak maksimal, diundur aja Zoomnya, beres. Ya maaf malah ngasih WA, aduh cepet sembuh ya jadi harus dibalesin WA-nya satu-satu. Tapi niatnya baik. Pada ngucapin sembuh, kalau 700 kan lumayan, 700 kali semenit, 700 menit ya, seharian lah ya, Pak. Tapi niatnya baik, jalanin hidup ini ya. Satu, syukuri apapun. Masih bisa napas. Kalau nanti diuji sakit, alhamdulillah. Misalkan sakit gigi, untung cuma satu, ya kan? Syukurin dong yang lainnya. Jangan sampai, kan pernah ada seorang punya jerawat di ujung hidung, sibuk aja memikirkan jerawat, bukan mensyukuri punya hidung. Serius hadirin, ujian bagi kita bukan yang jerawatnya aja, ujian nikmatnya juga ujian, disyukuri atau tidak. Makanya kalau bapak pas istri lagi rewel, misalkan bapak takut gitu, alhamdulillah istri saya punya suara, ya kan, ngomong gak bunyi kan, alhamdulillah. Sambil lihat istri yang lagi ngambek tuh, alhamdulillah kedipnya bareng, ya kan. Itu gimana kalau kedipnya giliran kan lucu, Pak, betul. Saya mohon maaf ya yang diuji dengan kedipnya giliran, masih napas, cuma gitu Pak, oh masih napas yang ada. Tapi saya belum nyobain teori ini, baru kebayang aja. Ada satu yang lupa, ujian bukan yang susah saja, tapi nikmat juga ujian. Kita jarang syukur, benar? Misalkan lagi banyak masalah, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih buat badan saya sehat, bisa nafas, bisa mikir, bisa sujud.
Jangan fokus ke masalah dulu, ini fokusnya nikmat dulu dong, disyukurin. Ini juga ujian, betul? Kalau ada misalkan pendamping hidup yang sikapnya nggak baik, jangan lupa sikap baiknya itu ujian. Jangan menghilangkan kebaikan yang banyak karena kejelekan, kita nggak lulus. Makanya jangan, kalau misalkan istri suami lagi perkataannya kurang terjaga, ingat pengorbanannya yang panjang, benar? Nanti kalau kita bisa mengingat kebaikan, lulus, hati tenang. Tapi kalau kita fokusnya ke perkataan kesemek tadi, suami tidak punya perasaan sama sekali, engkau hancurkan hatiku. Emang saya kesemek? Mau apa? Mau apa sepatah kata membuat kita rusak? Ibu jadi kesemek nggak? Ya udah. Untuk kesemeknya sabar, untuk ibu bukan kesemeknya syukur. Sekarang hidup nih, bukan nanti, bukan dulu, bukan yang di luar kemampuan kita. Ini sekarang. Syukur, sabar, tobat, ikhtiar, doa. Ini yang kita nikmati. Besok gimana? Besok ada lagi pertolongan Allah. Yang kita pikul tuh yang sekarang. Besok Allah nolong lagi, kita bisa mikul. Gitu. Gimana nanti? Nanti ada Allah yang mikul. Misal gimana kalau suami saya meninggal? Ya dikubur. Terus gimana saya? Ya janda. Terus gimana nanti rezekinya? Ada. Dulu sebelum punya suami Allah yang ngasih rezeki, ketika punya suami Allah yang ngasih rezeki, tapi lewat suami sebagian, suami meninggal, Allah yang ngasih rezeki. Lewat siapa? Tidak tahu. Mungkin suami baru, ya. Nggak usah senyum. Si ibu kayak happy begini. Boleh juga nih, belum tentu juga, Bu. Kenapa belum tentu? Karena ada kemungkinan ibu duluan yang meninggal. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, begitulah Bapak Ibu yang baik. Jadi tidak boleh kelamaan mikir. Kalau udah mulai nggak enak hati, pasti pikiran kita ada yang salah. Kenapa hati kita nggak enak? Karena kita memikul sesuatu yang tidak harus kita pikul. Kita mikirin sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Jadi aja Allah tahu tidak pikiran kita. Nah, Allah tahu hati kita. Nah, Allah turunkan gelisah. Itu alarm. Ada gelisah yang baik memikirkan akhirat, tapi ada gelisah yang tidak perlu, yaitu hanya memikirkan duniawi. Begitu. Cukup. Jangan suka mempersulit orang lain. Baik. Ustaz silakan 266 Ustaz. 269 aja. Akramaka bikaramatin thalathin ja'alaka dzakiran lahu walau la fadluhu lam takun ahlan lijarani dzikrihi alaik wa ja'alaka madhkuran bihi idh haqqaqa nisbatahu ladaik wa ja'alaka madhkuran indahu fatammama ni'matahu alaik. Allah telah memuliakan engkau dengan 3 kehormatan. Kemuliaan, kebesaran, menjadikan engkau berzikir padanya, padahal andaikan tidak ada karunia-Nya, niscaya tidak patut engkau berzikir padanya, dan menjadikan engkau terkenal dengan zikir itu, karena Allah sendiri yang menisbahkan zikir itu kepadamu.
dan menjadikan engkau terkenal di sisi Allah, maka dengan demikian Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Menurut Imam Ibnu Athaillah, orang yang diberi nikmat sempurna di dunia yaitu dijadikan ahli zikir. Kenapa? Ada 3 menurut beliau. 1, orang yang banyak berzikir, Allah memberikan nikmat, bisa ingat Allah. Karena tidak ditolong Allah, tidak bisa ingat Allah. Berarti nikmat pertama, bisa ingat Allah. Zikrullah. Yang tadi diceritakan kan zikrullah, ya. Itu nikmat mahal. Kalau dikasih dunia mah nggak ada apa-apanya, penjahat juga dikasih. Tapi diberi nikmat yakin ke Allah, patuh ke Allah. Zikrullah tuh bukan hanya ingat pikiran, tapi menjadi patuh ke Allah, ya. Yang kedua, orang itu yang diberi keyakinan ke Allah, zikrullah, dia akan terkenal. Orang mengenalnya, oh orang ini akhlaknya baik, orang ini soleh, orang ini mulia, orang ini ilmunya manfaat. Nah, pertama rezekinya orangnya bisa zikir. Kalau Allah nggak nolong, dia nggak bisa zikir. Yang kedua, dengan zikir itu di kalangan orang dia jadi terkenal. Orang ahli zikir itu orang takwa, ya. Akhlaknya mulia, perkataannya baik, hidupnya jadi contoh, jadi kebaikan. Dan ada lagi yang ketiga, dengan zikir karunia Allah itu dia pun akan menjadi orang yang diingat oleh Allah secara spesial. Fadkuruni adkurkum. Jadi bagi orangnya bahagia dengan zikir, kemudian bagi lingkungannya dia terkenal jadi orang yang baik akhlaknya. Jadi akhlak baik itu karena zikrullah, ya. Dan yang paling utama akan jadi orang yang diingat oleh Allah secara khusus, karena fadkuruni fadzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Makanya nikmat terbesar wala dzikrullahi akbar, sesungguhnya zikir kepada Allah lah itu yang lebih besar. Tidak ada amalan paling baik, paling hebat, paling dahsyat, paling suci di sisi Allah, paling mulia, melampaui infak emas, infak gunung perak dan emas, melampaui jihad sabilillah, adalah zikrullah ta'ala. Yang tadi disampaikan pendahuluan itu zikir. Ingat ke depan, ingat Allah. Ingat yang lalu, ingat Allah. Lihat rezeki yang beragam, ingat Allah. Ingat sesuatu yang di luar kemampuan kita, ngerubah orang, ingat Allah. Itulah zikrullah. Makanya orang yang zikirnya bagus itu bukan cuma lisan, tapi akalnya juga memahami, tubuhnya melakukan, hatinya yakin. Inilah ahli zikir. Nah, kita kadang merasa jadi ahli zikir karena lisan bagus, tapi masih banyak tingkatan yang lebih tinggi. Nah, tadi zikirnya begitu, Bu. Jadi jangan suka mikul beban yang oleh Allah tidak dibebankan ke kita sekarang. Beban besok ya besok aja dipikulnya, ya. Balik hati anak, ya kita nggak usah jadi terbebani. Kita sangat ingin anak soleh, tapi karena ingat Allah yang bisa menyolehkan, gara-gara ingin anak soleh, sekarang kita bersyukurat, perbanyak doa yang bagus, kita baca Quran, kita sedekah. Sekarangnya kita benar-benar memperbaiki diri supaya Allah
menyolehkan anak. Tuh, jadi bagus tidak? Tuh kan nggak ada yang jawab, terserah. Saya mah nggak mau maksa. Mau jawab silahkan, enggak apa-apa. Bukan saya. Enak gitu. Silakan. Ada 17 menit untuk tanya jawab, silakan. Sampai jam 11 ya. Kasihan. Sambil infak, silakan sedekah. Nah, ini kesempatan kita nih untuk mengubah takdir. Sekarang ada kotak infak lewat sedekah. Jangan ragu-ragu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama saya Pak Wagianto dari Tambun Pak Ustadz, Bekasi. Itu pada tahun 2002-2003 Pak Ustadz, saya bekerja di salah satu BUMN ya, dan ternyata di sana itu mempunyai program yaitu namanya manajemen kalbu Pak Ustadz. Jadinya dari baru BUMN tersebut mengirim ke Darul Tauhid, dan juga di sana yang dikirim ternyata pegawai-pegawai yang bermasalah Pak Ustadz ya. Dan juga alhamdulillah pas waktu giliran saya yang tahun 2025 pagunya habis Pak Ustadz. Jadinya dan itu saya berdoa agar saya bisa ketemu Pak Ustadz, dan ternyata sekarang baru dikabulkan Bapak Ibu. Jadi bahwa 2026 saya ketemu langsung dengan Pak Ustadz dan juga bisa sangat dekat ya, begitu Pak Ustadz ya. Itulah perolahannya Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz yaitu bahwa tadi bahwa kita untuk ikhlas Pak Ustadz, tapi sekarang kita kan di scroll itu Pak Ustadz ngelihat keadaan sekarang Pak Ustadz ya, ekonomi sekarang. Apakah kalau kita ngelihat masalah ekonomi ya sekarang itu juga, apakah kalau kita ikut komen Pak Ustadz, ada juga yang buzar-buzar itu, apakah kita termasuk dosa berjamaah Pak Ustadz ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah komentar di medsos baik atau tidak tergantung komentarnya. Ya, ada lagi. Bagaimana kalau tidak tahu? Ya jangan komentar. Kalau Bapak jangan, wah ini beritanya memusingkan, jangan baca. Mendingan baca Quran, mendingan baca hadis. Pasti itu pahalanya kalau ikhlas. Kalau Bapak tidak bisa menyelesaikan masalah negara yang rumit ini, minimal Bapak tidak nyusahin orang lain. Jangan-jangan Bapak ngomentarin negara, padahal kata istri justru Bapak sumber masalah di rumah. Jangan kepinteran ya, segala diurusin. Kita aja belum tentu selamat, betul tidak? Bukan tidak boleh, tapi siapa dulu kitanya. Kita komentar seperti komentar seorang menteri, padahal ibu nggak dipercaya oleh anak-anak ya. Udahlah, mau apa, waktu kita tuh sedikit dan makin sedikit, mendingan banyak berbuat amal kebaikan. Ada waktu luang, ambil wudhu, sholat. Ada waktu lebih, buka Quran. Ada waktu duduk, zikir, doa. Ada waktu bikin kegiatan yang manfaat. Nggak usah kebanyakan dipikirin kalau tidak ada manfaatnya. Siapa kita?
Siapa kita, bisa apa? Ngurus diri aja nggak beres. Benar? Mati, kita ini bekal mati. Yang nanti harus dipikul itu bukan urusan orang. Yang harus kita pikul nanti mulut siapa? Mulut diri sendiri atau mulut orang lain? Iya, orang mau ngomong apa itu tanggungan dia. Ibu, gak usah kebanyakan mikirin suami kalau suaminya belum ada. Astagfirullahaladzim. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Itu teh ujian. Kelebihannya disyukuri, kekurangannya disabari dan dibantu diperbaiki. Nggak ada ruginya. Apakah istri bisa mengubah suami? Enggak mungkin. Nggak bisa. Tugas kita tuh ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu baru keluarga. Perbaiki diri dulu. Jangan kesolehan segala. Kamu aja ngurus mulut nggak bisa. Bapak mau komen apa sekarang? Bapak rajin scrolling, jadi berhentilah Pak. Kakek-kakek scrolling nggak pantas. Harusnya kakek-kakek model kita mah baca Quran, ngapalin Quran, baru bisa jadi solusi. Lah bagaimana Allah menggunakan kita manfaat buat orang, sedang kita manfaat buat diri sendiri aja enggak manfaat. Mau komen apa? Ya, silakan. Bagus gini lah, deketan supaya gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini berhubungan dengan anak. Gimana kalau anak yang ketika masih kecil kita didik dengan baik, kita tanamkan agama dengan baik, tapi ketika dewasa kemudian berperilaku buruk sampai meninggalkan agamanya, apakah itu dosa kita sebagai ibunya, atau hukuman dari Allah, atau itu cobaan buat kita, atau gimana? Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak sedikit perpanjangan? Ya. Itu Pak. Makasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cobaan yang sangat berat ya. Tapi kalau boleh saya memberikan sedikit aja. Mungkin jangan pakai kita ya. Mungkin ya. Karena saya jadi merasa jadi bapaknya. Maaf ya Bu, maaf ya Bu. Tentu Ibu tidak bermaksud seperti ini. Nah, ini masih mending. Karena ada di majelis mahasiswi nanya, bagaimana kalau kita bangun malam-malam? Apa ini? Maksudnya dia mau tahajud ya, tapi karena nyebut kita jadi saya ada di sana. Fitnah. Ibu ini kurang bijaksana saya ceramah ini ya, karena Ibu pasti lagi sedih. Ibu saya mohon maaf ya, saya mohon maaf ini. Saya tidak baik sebetulnya, tidak pada tempatnya pada waktu Ibu sedih. Ini terjadi dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan
dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Yang kedua, adabnya adalah tobat. Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan dosamu sendiri, dan Allah mengampuni sebagian besar. Tobat aja, ampun ya Allah, tidak pernah rugi tobat itu. Musibah apapun yang menimpa, berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka ini disebabkan dosa sendiri. Ayatnya itu. Tobat, doa tidak sulit bagi Allah membulak-balik hati. Mungkin sekarang khilaf, menjauh dari Allah, tapi Allah melihat air mata tobat orang tuanya. Bagaimana orang tuanya memperbaiki diri, bagaimana orang tuanya bermunajat, Allah menyaksikan. Ada yang cobaannya di anak, ada yang cobaannya di istri, ada yang cobaannya di suami, ada yang ujiannya di orang tua, ada yang ujiannya di mertua. Memang begini hidup, seluruhnya diuji. Jalanin saja ya. Saran AASI, jangan terlalu jauh mikirnya, tapi jadikan saat ini, hari ini sebaik-baik hari yang disukai Allah. Syukuri, bersabar, ridho dengan takdir, perbanyak tobat, ambil air wudhu, sholat apa? Tobat ya, kalau pahit, karena kepahitan diundang oleh dosa. Jangan merasa sebagai korban orang lain, kita korban dosa kita sendiri. Tobat, punya uang, sekarang sedekah. Ada waktu, sekarang baca Quran. Sekarang waktu kita, sekarang. Jalani dengan sabar. Sekarang kita doa, waktu kita itu sekarang, bukan besok. Makanya jangan sampai memikul beban yang bukan harus kita pikul. Sekaranglah waktu kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau mendengarkan segala yang terucap. Hanya ilmu yang Engkau berkahilah ya Rabb, yang Engkau tanamkan di hati kami. Ya Allah, berkahi jamaah ini. Engkau yang mengumpulkan kami di rumah-Mu ini. Engkau janji ya Allah, majelis ilmu tempat ampunan-Mu. Ampuni seluruh dosa kami, sebanyak apapun. Hapuskan aib-aib kami ya Allah, senista apapun. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja ya Allah. Astagfirullah. Ampuni maksiat yang berulang-ulang. Astagfirullah, padahal kami tahu itu dosa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini umur yang berkah. Karuniakan nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, rumah tangga sakinah. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Hanya Engkau yang membulak-balik setiap hati. Titipkan kepada kami anak-anak yang soleh, solehah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, mudahkan kami melakukan kebaikan-kebaikan
dan mudahkan kami meninggalkan segala kemungkaran. Ya Allah, karuniakan kepada kami akhlakul karimah, cukupi hanya dengan rezeki yang halal, yang berkah. Berikan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Jangan biarkan hidup kami menyusahkan anak-anak, menyusahkan orang lain. Ya Allah, hadirkan kebaikan di mana kami ada, mampukan menolak kemungkaran di mana kami ada. Rabbana, jadikan jamaah ini ahli tahajud, ahli Quran, ahli sedekah, undang ke Baitullah ya Rabb. Ya Allah, tenangkan yang hatinya selalu risau, berikan kecukupan yang sedang kekurangan, berikan jalan keluar terbaik yang sedang dihimpit masalah, berikan kecukupan yang dililit hutang, bayarkan ya Allah, berikan hati yang bersih bagi yang hatinya kotor. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang mulia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Sallallahu. Jangan lalai dari zikrullah. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Nanti Allah yang akan menguatkan iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.